Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami di kelompok podcast C. Pada tema ke-8 kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi kehidupan pada masa lalu hingga masa sekarang ini. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak teori yang mengatakan kalau kita dulunya itu adalah manusia kera? Emang benar? Lalu, bagaimana caranya dari manusia kera bisa menjadi manusia dengan bentuk fisik seperti saat ini? Jadi, manusia yang menjadi seperti ini itu sudah melewati panjangnya perjalanan dan melalui tahapan-tahapan yang tidak singkat. Di mana pada era itu, manusia tidak hanya berubah secara fisik, tetapi juga mulai menemukan dan menciptakan hal-hal untuk bertahan hidup. Salah satunya teknologi. Seperti yang kita semua ketahui, pengertian dari zaman purba adalah zaman di mana kehidupan masih terbelakang, primitif, dan belum mengenal teknologi. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi sekarang ini sudah mulai canggih. Tentunya, teknologi juga membawa beberapa manfaat, seperti memudahkan hidup manusia. Oh begitu, dengar-dengar pada zaman dulu, manusia itu sering merasakan keterbatasan. Apa sih keterbatasan yang dimaksudkan itu? Nah, pada masa dulu terjadi banyak keterbatasan seperti untuk berkomunikasi, mencari makanan, dan mencari informasi. Hal tersebut tentunya sangat menyusahkan manusia dan membuat kurang efisien. Gimana sih kehidupan di masa lalu itu? Pada masa dulu, manusia itu masih nomaden atau masih bertempat tinggal tidak tetap. Untuk mencari makanan, manusia dulu melakukannya dengan cara berburu menggunakan alat-alat yang ada, dan pastinya terbatas dong. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia mulai meninggalkan masa-masa nomadennya dan mulai menemukan alat-alat yang lebih modern dari sebelumnya. Pastinya dengan hal tersebut bisa menjadi lebih memudahkan kehidupan manusia. Alat-alat yang digunakan manusia pada zaman dulu untuk mencari makanan adalah kapak perimbas, alat-alat serpih, dan juga alat-alat tulang. Dengan berjalannya waktu, akhirnya manusia pada zaman itu menemukan biji-biji logam dan memanfaatkannya untuk membuat alat dan bahan-bahan rumah tangga untuk memudahkan kehidupan. Pada zaman manusia sekarang ini, manusia mulai menciptakan dan menemukan berbagai macam teknologi. Tentunya sangat berbeda dengan dulu, di mana sekarang teknologi sudah canggih dan sangat mudah didapatkan. Sekarang kita juga bisa berkomunikasi dengan mudah dan mencari informasi seluas-luasnya. Sekarang, manusia sudah berhasil mengembangkan teknologi hingga membantu di segala bidang kehidupan. Teknologi sudah membuat manusia menjalani hidup lebih mudah, seperti smartphone yang tidak hanya bisa menelpon, tapi juga bisa digunakan untuk mengirim pesan, bahkan bisa membeli barang-barang secara online. Dan alat-alat industri juga tak kalah canggih loh. Manusia hanya cukup mengawasi saja dan barang yang ingin dibuat langsung jadi. Keren kan pastinya? Tidak hanya itu saja manfaat smartphone. Melalui smartphone, kita bisa mengetahui banyak pengumuman penting. Contohnya di masa pandemi, sekolah tidak bisa berjalan secara tatap muka. Jadi ketika guru akan memberikan tugas, mereka akan mengirimkan pesan pengumuman. Seperti, "This is an English semester assignment for grade 10A students. Make an English article with topic of articles about education, technology, or health. All articles need to be submitted to my desk at the maximum next week on Wednesday, November 18, 2020. Thank you," kepada para siswa. Nah, sekarang kan kita semua lagi ada di masa pandemi. Pastinya kita tidak bisa kalau harus bertemu banyak orang untuk beraktivitas atau berkegiatan. Kita dihimbau oleh pemerintah untuk tetap di rumah. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Contohnya seperti membeli makanan dan kebutuhan lewat aplikasi-aplikasi online, serta tentunya dengan itu kita bisa menjadi lebih aman dari penyebaran virus. Tapi dari semua kemajuan tersebut,
ada satu hal yang membuat saya merasa aneh. Memang, dengan membeli makanan dengan bantuan aplikasi pada saat pandemi ini sangat bermanfaat sekali loh. Tetapi, dari situlah akan muncul rasa di mana I would like to go back to my life before social distancing. Kehidupan yang mengutamakan kebersamaan tanpa adanya larangan seperti Jinsi Yongji, memakai masker bila keluar rumah, Jinsi Likaijia, dan larangan-larangan yang ada pada saat ini. Kehidupan kita semua selalu mengalami perubahan, baik perubahan secara kecil maupun besar. Dan terima kasih buat teman-teman semua telah mendengarkan podcast kami.